Haleluya. Jangan lupa bersyukur. Colek kanan kiri katakan, jangan lupa bersyukur. Haleluya. Baik, kita angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kibarkanlah panci Tuhan Yesus. Kata haleluya.
kesaksian bagi yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saya persilakan. Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau menyaksikan kebenaran Tuhan. Pengalaman saya dalam melayani Tuhan begitu luar biasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Sungguh itu bukti. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Saya mau menyaksikan. Saya pernah melayani orang di dalam penjara. Saya pernah melayani orang di dalam penjara karena ada korupsi. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, pemain musik, pemain keyboard, luar biasa, punya talenta yang luar biasa. Dia juga punya usaha. Dia punya usaha, tetapi karena dia sudah banyak duitnya, sombong, lupa Tuhan. Istrinya selingkuh, akhirnya dia juga selingkuh juga, sama-sama selingkuh. Satu saat dia mendapatkan masalahnya dia mengkorupsi sekitar 20 juta masalahnya. Saya lupa. Akhirnya dia telepon. Pertama dia telepon Bapak J, tetapi akhirnya saya yang layani dia di dalam penjara. Sebelum dia di dalam penjara, mana sih? Cipinang ya? Kalau masalah Cipinang. Sebelum di penjara Cipinang, dia masuk di Polsek apa? Sebelumnya kan harus di dalam penjara polisi dulu ya. Nah, di situ dia pegang HP. Dia berkomunikasi sama saya terus. Saya bilang, kamu yang kuat. Kamu memang udah salah. Kamu salah dan kamu akui. Oh, sampai nangis. Luar biasa. Ya, saya salah. Akhirnya vonis 2,5 tahun penjara. Sampai dia dibotakin. Sampai dia nggak pegang HP. Kalau udah di dalam penjara finansial udah nggak bisa. Pinang ya? LPG Pinang. Nah, itu nggak boleh pegang HP. Kalau masih di kantor polisi penjara mungkin masih bisa ya pegang HP. Akhirnya saya nggak bisa komunikasi lagi. Saya nggak tahu sampai apakah dia sudah bebas. Saya bilang sama dia, kamu tetap berharap bersama kepada Tuhan. Jangan kamu, walaupun kamu sudah salah, kamu mengakui kesalahanmu, kamu dilepaskan oleh Tuhan. Ingat Roma 10 ayat 8 sampai 10. Itu kalau kita bilang tuh kata Bapak Kepala itu kalimat syahadatnya orang Kristen. Kalimat syahadatnya orang Kristen apa? Apabila kamu mengaku dengan mulutmu, kita harus mengaku dengan mulut kita. Kenapa? Karena kita bukan orang gaduh. Orang gaduh Tuhan tahu. Kalau kita mengaku dengan mulutmu, engkau akan diselamatkan. Itu kita harus ingat. Itu kita harus hafalkan. Itu kalimat syahadatnya orang Kristen. Kalimat syahadatnya orang Islam ada. Saya nggak tahu kalimat syahadatnya di mana. Ibu Ella yang tahu. Ya, jadi waktu itu saya bilang, kalau kamu mengaku kamu akan dilepaskan. Iya, saya ngaku lepas. Tapi tetap dia harus mengalami hukuman 2 tahun setengah. Itu pengalaman saya dalam melayani di daerah penjara. Sekalipun saya melayani nggak ke penjara ya, karena waktu itu juga lagi COVID, nggak pergi ke penjara, tapi saya pakai HP, video call. Jadi saya bilang, Roh Kudus tidak terbatas. Apabila kita mengaku dengan segenap hati kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dengan segenap hati kita,
maka kita akan diampuni segala dosa kita. Harus dengan pengakuan, hubungan vertikal. Pengakuan kepada Tuhan, hubungan vertikal harus ada. Jadi waktu itu saya bilang, ternyata dia sudah divonis, entah mungkin sudah bebas atau belum, saya nggak ngerti. Yang kedua, saya melayani orang gereja setan. Dia ada di Ambon. Saya pakai juga HP. Kalau dia udah manifestasi, saya juga serem loh. Lihat matanya serem. Matanya udah merah, terus udah begitu kayak mau musuk saya. Tapi kita harus tenang, karena kita punya otoritas dari Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa. Saya belum pernah melayani orang seperti itu, melayani orang gereja setan. Nggak main-main loh. Sampai jam 3, jam 4. Ini Bapak jadi, lu mesti tidur udah. Lalu Ambon sama Jakarta, WIB sama WIT beda 2 jam ya. WIT lebih dulu ya, lebih dulu 2 jam. Kita di sini jam 12, dia jam 2 malam. Sampai jam 4 dia belum tidur. Nanti kalau udah lewat dari jam 4 dia tenang. Itu nggak main-main. Pernah satu kali dia manifestasi, dia ngamuk-ngamuk, dia tulis di kubin darah, pakai darah. Oh, gambar setan semua, gambar setan semua. Aduh, saya bilang saya nggak bisa. Kalau begitu tuh harus minta tolong orang dari sana. Hamba Tuhan yang dari sana di Ambon, dia harus dipegang. Kalau tak mati, dia bisa mati karena dia dihajar sama iblis. Dia dihajar, matanya ngeri, mukanya udah beda, mukanya udah muka setan bener-bener. Saya langsung hapus, cepat-cepat saya hapus. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau lagi untuk melayani orang seperti ini dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia dilayani sama pendeta di sana. Ya, akhirnya berapa kali dia pelayanan kelepasan, Mongol stres itu gereja setan. Dia sudah panglima atau jenderal, nggak tahu dah. Keduanya dari iblis. Kalau gereja setan itu orang sudah makan darah, udah minum darah, dia sudah bersatu dengan darah setan, susah untuk dilayani kelepasan. Seperti Mongol. Terkadang dia juga bisa seperti itu, ya Mongol. Tapi puji Tuhan ada kemenangan. Tuhan tidak permanukan. Saya bilang sama pendetanya, tolong Bapak layani dia. Saya tidak bisa, bukan saya tidak mau, saya tidak bisa karena saya di Tangerang, dia di Ambon. Walaupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada keterbatasan. Tetapi secara fisik harus ini anak ditangani oleh hamba Tuhan yang bisa melayani kelepasan. Karena nggak semua hamba Tuhan diberi talenta oleh Tuhan untuk melayani kelepasan. Hamba Tuhan bisa memberitakan firman, tetapi belum tentu dia bisa melayani kelepasan. Kelepasan itu tidak sama seperti kita doa biasa. Jadi luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Walaupun 1.000 di sisiku rebah, 10.000 di kananku rebah, Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Saya mau kasih tahu lagi yang ketiga. Hari ini Ibu Esther nggak datang kan? Coba lihat di belakang, ada nggak ada kan Bu Esther? Karena apa? Bintang kemarin masuk IGD dan dirawat inap. Bisa ya, tuh anak, emang anaknya tuh luar biasa. Kenapa dia bisa dirawat inap? Begitu lihat air, pokoknya lihat air, nggak di kolam renang, nggak di kali, dia kejebur, berenang, makan, minum air kali. Akhirnya apa? Maaf kata, mencret, muntah, berak, darah. Saya bilang
orang itu sudah infeksi, cepat dikuras, harusnya dikuras. Kalau enggak bisa masuk cacing pita. Tahu cacing pita? Cacing pita itu segede itu, bisa lebih gede dari jari saya. Karena saya pernah mengalami yang namanya terkena cacing pita, itu keluar dari hidung saya. Sampai kaget. Cacing pita tuh gede, cacing kremi itu kecil-kecil kayak toge. Ya. Cacing pita gede segede gini, keluar dari hidung. Ternyata kena minum air rawa-rawa saya, nggak sadar minum air rawa-rawa. Begitu juga Bintang. Saya bilang, tolong jangan kasih ya itu si Bintang main lagi di kali dulu. Saya bilang, saya tanya tadi, Jen, bisa nggak kita kunjungi Bintang hari ini? Bisa kok, nanti sekalian bawa perjamuan ya. Oke. Nanti setelah ibadah kita siapa yang mau kunjungi Bintang di rumah sakit Primaya Pasar Kemis, silahkan kita bersama-sama beribadah di sana sebentar saja, nggak apa-apa karena boleh puji Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita diproses oleh Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan, kuat enggak? Kalau kita kuat, ayo, aku bersama dengan engkau. Jangan engkau undur daripadaku. Yang terpenting adalah kita mau enggak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan pimpin dan tuntun setiap langkah kita. Tuhan tidak tinggalkan kita dalam seketika. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan kesaksian saya. Tuhan Yesus Shalom. Shalom. Tuhan baik. Saat ini saya berdiri di sini tuh luar biasa banget nih. Amin. Tepat semalam itu asam lambungku naik dan benar-benar nggak bisa napas dan tenggorokan itu terasa kayak sakit. Sampai udah minum obat yang biasa selalu stok di rumah, nggak pengaruh juga. Langsung bunyi pun nggak pengaruh. Akhirnya jam 11:30 abang nyari-nyari klinik dulu yang buka. Puji Tuhan ada klinik yang buka. Akhirnya saya berhubung ke situ dan abang balik lagi dan bawa saya. Itu udah luar biasa banget sakitnya, lebih sakit dari yang dulu. Itu udah berlipat-lipat. Tapi saya selalu apa yang aku bisa, aku selalu pujian sama Tuhan, aku selalu menyembah Tuhan. Yang menurut aku bisa, aku selalu pujian sama Tuhan, aku minta pertolongan sama Tuhan. Akhirnya jam 12 saya di klinik Pekan Asri dan asam lambung akut. Dan karena apa? Karena biasanya kalau asam lambung aku nggak sampai tenggorokannya kayak dicekik. Ini kenapa? Karena asam lambung terlalu tinggi, akhirnya ke dada sakit dan lari karena asam lambung itu gas itu panas dan akhirnya tenggorokan itu lecet dan bengkak. Itu udah luar biasa banget sakitnya. Dan habis itu pun muntah udah mungkin udah 12 kali itu muntah, di perjalanan pun muntah terus. Jam pulang dari dokter minum obat langsung muntah segitu banyaknya, mungkin dari makanan pagi sampai malam itu semuanya keluar semuanya. Karena awalnya cuma hanya muntah air gitu doang. Dan puji Tuhannya tepat jam 2 aku dibangunin sama Tuhan. Dan tepat jam 2 itu aku udah ngerasain badan agak enakan, tenggorokan agak enakan, dan dada juga benar-benar. Kalau dada emang udah gak ngerasa sakit, tapi emang masih lemas. Aku bersyukur banget kuasa Tuhan tuh instan banget bagi aku. Amin. Karena dalam hitungan jam Tuhan tuh benar-benar sudah sembuhkan aku. Inilah Tuhan. Awalnya tuh Tuhan kayak bilang, kamu mampu kok, besok juga kamu bisa ke gereja. Makanya tadinya aku nggak mau gereja dan suruh abang juga istirahat aja dulu. Tapi Tuhan sudah ngasih kesembuhan, masa aku nggak bisa sih menyenangkan
luar biasa loh. Kamu minta juga saat itu Tuhan juga Amin. sediakan, saat itu Tuhan kabulkan apa yang kamu minta gitu. Dan bersyukur saat ini saya berdiri di sini walaupun mungkin masih agak lemas, tapi puji Tuhan udah lebih baik banget dari yang semalam. Itu udah ngerasain itu udah luar biasa takutnya karena napas sudah masih 1-2 gitu, karena biasanya kan nggak pernah sakit, ini kok kenapa sakitnya luar biasa banget kayak dicekik gitu. Ternyata emang ada infeksi dan bengkak gitu kan. Itu pengaruh yang sakit luar biasa. Oke, ini aja kesaksian saya. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus itu tepat, pertolongannya Tuhan Yesus itu tepat kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan dan percaya sama Tuhan tuh pasti tepat banget. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saudara, baik kalau tidak ada lagi kita lanjutkan ibadah kita. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, saya berikan kesempatan berdiri, kita angkat pujian Tuhan yang mau menyenangkan.